30 hari bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk meninggalkan jejak, membangun makna, dan merangkai cerita. Di Desa Sumber Ngepo, Kecamatan Lawang, kami datang bukan hanya membawa program, tetapi juga harapan. Bersama warga, kami belajar memahami bahwa pengabdian bukan tentang seberapa besar perubahan yang ditinggalkan, tapi seberapa tulus langkah yang dijalankan. Inilah rekam jejak perjalanan kami, KKN FPUB 2025 Sapa Nusa. Sebuah cerita tentang hadir, bertumbuh, dan memberi arti. Hari pertama dimulai dengan koordinasi bersama asisten DPL untuk menyelaraskan rencana kegiatan kami. Kemudian kami melakukan kunjungan ke Balai Desa Sumber Ngepo untuk bertemu kepala desa sekaligus memperkenalkan tim serta menjelaskan tujuan program KKN. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke SDN 1 Sumber Ngepo guna berkoordinasi dengan guru-guru terkait rencana program kerja yang akan melibatkan pihak sekolah. Hari kedua, kami melanjutkan kegiatan koordinasi dengan ibu-ibu PKK Desa Sumber Ngepo. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program-program yang menyasar di bidang keluarga, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hari ketiga, tim KKN mulai berpencar. Ada yang membantu pelaksanaan kegiatan di Posyandu, sementara yang lain mengikuti sosialisasi budidaya perikanan yang diadakan di Balai Desa. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kami untuk terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat serta memahami potensi desa secara lebih mendalam. Hari keempat difokuskan pada koordinasi dengan pelaku UMKM. Kami mulai mendata usaha yang ada dan menggali kebutuhan untuk mendukung pengembangan usaha lokal. Hari kelima, kami mengadakan pertemuan lanjutan dengan ibu-ibu PKK di Balai Desa untuk berkoordinasi mengenai program Toga, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program kerja dari kelompok lain. Hari ke-6 bertepatan dengan akhir pekan, kami mengikuti kegiatan kesenian bantengan yang berlangsung dari sore hingga malam. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mengenal budaya lokal lebih dekat, serta menjalin kedekatan dengan masyarakat. Hari ke-7, kami melakukan briefing malam untuk persiapan materi program kerja yang akan dijalankan di minggu kedua. Hari ke-8, kami mengunjungi rumah ketua kelompok tani penghasil beras organik untuk berdiskusi sekaligus menanyakan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Hari ke-9, kami menjalankan piket di Balai Desa dan mengambil minyak jelantah dari RW 05 sebagai bahan utama untuk program kerja pembuatan lilin. Hari ke-10 yaitu persiapan program kerja pembuatan lilin dari minyak jelantah. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses pelatihan dan praktik pembuatan lilin dapat berjalan lancar di hari H. Hari ke-11 kami melaksanakan program kerja pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah bersama ibu PKK di Balai Desa. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi, kemudian dilanjutkan demonstrasi pembuatan lilin secara langsung. Program ini bertujuan untuk mengedukasi warga dalam memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai jual. Hari ke-12, kami mensurvei lahan untuk program kerja Toga guna memastikan kesiapan lahan sebelum pelaksanaan program. Hari ke-13, kami melaksanakan rapat internal untuk menyesuaikan dan menyatukan seluruh informasi yang telah didapat setelah observasi dan koordinasi. Hari ke-14, setelah menjalankan piket rutin di Balai Desa, kami kembali melanjutkan survei lahan untuk memastikan kesiapan lokasi yang akan digunakan dalam program kerja kami nanti. Dilanjutkan pada hari 15, kami kembali melakukan survei lahan sekaligus mengukur bedengan yang akan digunakan untuk penanaman bibit toga dalam program kerja Toga untuk Bumi. Hari ke-16, kami belanja kebutuhan konsumsi untuk peserta untuk proker di SD nanti, sekaligus mencari dan membeli bibit toga di wilayah Batu. Di ke-17, kami melaksanakan evaluasi internal untuk meninjau kembali proses kegiatan serta memastikan kesiapan program kerja yang akan dilaksanakan selanjutnya. Hari ke-18, seluruh tim membersihkan lahan dari tanaman liar dan mulai menggemburkan tanah sebagai persiapan penanaman bibit toga. Hari ke-19, kami melaksanakan program kerja hidropot di SDN 1 Sumber Ngepo untuk siswa kelas 5 dan 6. Pada kegiatan ini, siswa diajak membuat media tanam sederhana menggunakan hidrogel dan botol bekas sebagai pot, guna mengenalkan konsep pertanian ramah lingkungan sejak dini.
Hari ke-20, kami melanjutkan kegiatan dengan mengambil bibit toga yang telah dipesan sebelumnya sebagai persiapan program kerja Toga untuk Bumi. Hari ke-21, kami melanjutkan persiapan lahan dan bedengan bersama tim MMDUB sebagai bagian dari kolaborasi program kami. Kegiatan ini mencakup penggemburan tanah, pemberian pupuk, serta pembersihan lahan untuk mendukung kelancaran penanaman bibit toga. Hari ke-22, kami melaksanakan program kerja English Class di SDN 1 Sumber Ngepoh untuk siswa kelas 1 dan 2. Materi yang kami sampaikan meliputi angka, greetings, warna, nama-nama buah, serta anggota keluarga. Kami menyampaikan dengan metode interaktif dan menyenangkan. Esok harinya, hari ke-23, kami mulai menyiapkan program kerja pembuatan rodentisida nabati. Sebagian rodentisida kami buat lebih awal karena proses pengeringan bahan membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari sebelum digunakan. Hari ke-24, kami melaksanakan 2 program kerja. Pada pagi hari, kegiatan ekoprint dilaksanakan bersama siswa kelas 3 dan 4 SDN 1 Sumber Ngepoh di Balai Desa. Anak-anak dikenalkan pada teknik mencetak pola daun di atas tote bag menggunakan pewarna alami. Daun disusun di atas permukaan tote bag, lalu dipukul hingga bentuk dan warnanya tercetak dengan jelas. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kreativitas serta mengenalkan pemanfaatan alam secara ramah lingkungan. Pada malam harinya, kami melanjutkan program kedua, yaitu digital marketing yang ditujukan pada kelompok tani dan para pelaku UMKM. Peserta diberikan pemahaman dasar mengenai strategi pemasaran digital, termasuk penggunaan media sosial dan platform online untuk meningkatkan jangkauan dan nilai jual produk lokal. Hari ke-25, kami melakukan pembersihan dan persiapan akhir lahan toga sebelum pelaksanaan penanaman. Setelah kegiatan selesai, kami berkesempatan bermain dan beristirahat sejenak di area sawah milik ketua kelompok tani sebagai bentuk penyegaran di tengah padatnya kegiatan. Hari ke-26, kami melaksanakan program kerja TOBI, yaitu Toga untuk Bumi, yang berkolaborasi dengan program irigasi tetes dari tim MMDUB. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi mengenai tanaman obat keluarga, dilanjutkan dengan penyampaian materi serta demonstrasi sistem irigasi tetes oleh tim MMD. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan praktik langsung penanaman bibit toga di lahan toga milik ibu-ibu PKK. Program ini bertujuan untuk mengenalkan manfaat toga sekaligus mendorong penerapan sistem pertanian sederhana dan efisien di lingkungan rumah tangga. Hari ke-27, kami melaksanakan program kerja pembuatan rodentisida nabati dan pupuk organik cair di Sekretariat Kelompok Tani Sumber Makmur 2. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi mengenai rodentisida dari umbi gadung. Dilanjutkan dengan demonstrasi proses pembuatannya. Setelah itu, kegiatan diteruskan dengan demonstrasi pembuatan pupuk organik cair yang dipandu oleh Bang Simon dan juga Mas Jeremy sebagai pemateri. Program ini bertujuan untuk mengenalkan alternatif pengendalian hama dan pemupukan yang ramah lingkungan kepada para petani. Hari ke-28, kami melanjutkan program kerja digital marketing dengan menindaklanjuti kebutuhan para pelaku UMKM. Dalam kegiatan ini, kami berkomitmen untuk membantu mereka dalam membuatkan akun pemasaran digital, salah satunya melalui platform TikTok Shop, guna memperluas jangkauan pemasaran produk lokal mereka. Hari ke-29, menjelang berakhirnya KKN, kami melaksanakan evaluasi terakhir secara internal untuk merefleksikan seluruh kegiatan yang telah kami jalankan. Setelah itu, kami melakukan pengambilan video untuk after movie yang berisi kesan dan pesan dari setiap anggota selama 1 bulan menjalani KKN di Desa Sumber Ngepoh. Hari ke-30, tiba saatnya melepaskan. Kami membereskan posko dan mengemas seluruh perlengkapan yang telah menemani 1 bulan.
Setelah itu, kami menuju Balai Desa Sumber Ngepoh untuk mengikuti prosesi pelepasan anggota KKN yang dihadiri oleh perangkat desa, dosen pembimbing lapang, serta perwakilan dari Ibu PKK. Momen ini menjadi penutup dari rangkaian pengabdian, sekaligus bentuk apresiasi dan perpisahan yang hangat dari desa yang telah menerima kami dengan tangan terbuka. 30 hari bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk menanam makna. Melalui setiap langkah, program, dan interaksi, kami belajar bahwa pengabdian bukan hanya soal memberi, tetapi juga menerima, tentang tumbuh bersama di tanah yang sederhana, bersama orang-orang yang hangat. Terima kasih Desa Sumber Ngepoh atas ruang belajar yang nyata. Jejak kami mungkin akan hilang, tapi kisahnya akan tinggal lama.